صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا ونذرنا الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد لله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومما أنشدوا في إكرام من له نسبة إلى المحبوب. ومما dan dari apa ansyadu yang dinasyidkan, yang didendangkan, atau unsyidu juga bisa. Fi ikrami man lahu nisbatun, fi ikrami di dalam memuliakan man lahu nisbatun terhadap orang yang lahu bagi dia nisbatun suatu nisbat ilal mahbubi kepada yang dicintai. Qaulu Jaririn perkataan penyair Jarir. Ala hayyid diyara bisu'da inni uhibbu li hubbi Fatimah ad-diyara. Ala ini kalimatut targhib ya, kalimat kayak ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hayyid diyara ya apa? Uhayyikum takhiyatan. Ucapkan salam kepada rumah-rumah bisu'da di daerah Su'da. Su'da yang nama suatu daerah. Inni sesungguhnya aku uhibbu li hubbi Fatimah ad-diyara. Aku mencintai karena kecintaanku kepada Fatimah pada rumah-rumah tersebut. Jadi dia mencintai Su'da yang di situ tinggal kekasihnya yang bernama Fatimah. Su'da bidhammis sin wa iskanil ain ismu maudhi'in binajdin, suatu daerah di kota atau daerah Najd. Qala al-Imam Abul Fataq Al-Hamdani fi kitabil Istiqaq asluhu Su'ud. Su'da ini asluhu Su'ud bidhammil ain fa khuffifa bi iskaniha wa huwa jam'u Sa'id. Artinya jamaknya orang-orang bahagia. Karaghibin jam'u ru'uf. Raghifin ru'uf. Wa inna ma lam yasrifu syair, tapi sudah di situ mamnu' minas saraf, tidak ditanwinkan oleh penyair. Wa in kana mudakkaran, walaupun mudakkar. Li'annahu ja'alu isman, karena dia dijadikan suatu nama li ardin bi'inainiha, pada suatu daerah dengan ainnya. Jadi dia sudah menjadi artinya dia itu kebahagiaan, tapi sudah jadi apa? Sudah jadi kampung. Sudah jadi kampung. Misalnya ada kampung namanya Moro Seneng itu. Atau ono kampung Seneng misalnya begitu. Nah, tapi Seneng ini sudah jadi nama kampung. Wa yashbihu hadza qaulal akhar, dan mirip dengan ini perkataan penyair yang lain. Uhibbul ayamah, aku mencintai wanita-wanita yang belum punya istri. Id Busainatu ayyimu, tatkala Busaina masih belum ayamah belum punya suami ya. Walik. Uhibbu, aku mencintai al ayamah, perempuan-perempuan yang belum punya suami. Sebagaimana firman Allah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Aku mencintai perempuan-perempuan yang tak bersuami. Id Busainatu ayyimu, tatkala Busaina masih belum punya suami. Wa ahbabtu, dan aku mencintai lamma an ghaniti, ketika kamu sudah menikah, al ghawaniyah,
perempuan-perempuan yang sudah menikah. Jadi dia itu saking cintanya sama perempuan, ketika perempuan ini belum menikah, dia mencintai orang-orang yang belum menikah. Ketika kekasihnya ini sudah menikah, dia seneng wong wedok sing wis menikah. Gampangnya ngomong, ketika kekasihnya masih perawan, dia suka perawan. Tapi ketika kekasihnya sudah menikah, dia suka yang tante-tante, begitulah. Saking cintanya. Wal ayama an-niswatul lati la azwaja lahunna. Al ayama adalah perempuan-perempuan yang tidak punya suami bagi mereka. Wal ghawani al muzawwajat. Sedangkan al ghawani adalah perempuan-perempuan yang sudah menikah. Wa qawlu ghaniti huwa bikasrit ta ay tazawwajti, yaitu kamu sudah menikah. Busaina sudah menikah. Wa ada darbun min badi'il kalam. Ini dalam ilmu balaghah disebut sebagai ilmul badi dalam perkataan. An yarji'a minal ghaibah, apa badinya di sini? Memarjikkan, mengembalikan daripada dhamir ghaib ilal mukhatabah kepada dhamir mukhatab. Faqala Busaina summa ghaniti. Yang pertama dia dhamir ghaib, kemudian yang kedua dengan dhamir mukhatabah, ada taknya di situ, tak mukhatabah. Walahu nadhairu katsiratun fil Qur'anil aziz, dan yang semacam ini banyak ada di Al-Qur'an yang mulia. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Perhatikan, dhamir ja'ahu itu dhamir apa? Ghaib. Kemudian setelah dhamir ghaib dirubah jadi dhamir mukhatab. Wa ma yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ja'ahu datang kepada Nabi. Nabi di situ pakai dhamir ghaib. Tapi kemudian wa ma yudrika, kamu tidak tahu wahai Muhammad. Nah, pakai dhamir mukhatab. Wa qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ila qaulihi iyyaka na'budu. Ini semuanya ghaib. Alhamdulillah ini ghaib, kemudian iyyaka baru dhamir mukhatab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak disebutin ghaib. Tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pakai dhamir mukhatab. Mukhatab itu seperti orang berbicara. Waqad jaa aksu, terkadang datang kebalikannya. Jadi mukhatab dulu baru ghaib. Wa huwa ar-ruju' minal khitab ilal ghaibah, yaitu dari dhamir mukhatab menuju dhamir ghaib. Fa min dzalika qaulu ta'ala, yang kebalikannya itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kuntum. Nah, ini kuntum ini dhamir mukhatab. Ilal fulki wa jaraina bihim. Him dhamir ghaib. Dibalik. Ini termasuk dalam ilmu balaghah min muhasinat, daripada yang memperkaya tatanan-tatanan tata bahasa. Disebut dalam ilmul badi. Ilmu apa? Ilmul badi. Akhbarana al-Anbari qala akhbarana al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Akhbarana Abdul Rahim ibn Ali Asy-Syahid akhbarana Muhammad ibn Dari al-Maqdisi al-Hafidz. Qala akhbarana Abdul Fath al-Mufid qala akhbarana Abdul Hasan Ali ibn Muhammad bin Talha qala haddatsana Sulaiman ibn Ahmad bin Ayyub At-Tabarani qala sami'tu Aba Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji rahimahullah qala kunna namshi fi azqatil Basra ila babi ba'dil muhadditsin. Jadi riwayat daripada siapa? Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji. Dia berkata, kunna namshi fi azqatil Basra, kami pernah jalan-jalan fi azziqah, di dalam lorong-lorong gang-gang kota Basrah. Ila babi ba'dil muhaddisin, sampai kepada pintunya beberapa ahli hadis. Fa asra'nal masyah, maka kemudian kita mempercepat jalan kita. Wa kana ma'ana, dan bersama kita ketika jalan itu rajulun majinun, ada seorang laki-laki yang kurang ajar. Majin yang sembrono, yang kurang ajar, cabul. Muttahamun, yang
banyak tertuduh fi dinihi di dalam agamanya. Faqala, maka dia ini menghina hadis. Orang ini menghina hadis. Irfa'u arjulakum, angkat kaki kalian. An ajnihatil malaika, daripada sayap-sayapnya malaikat. La taksiruha, jangan sampai kau pecahkan sayapnya malaikat. Karena ada hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Nah, ini orang enggak percaya hadis. Jangan jalan cepat-cepat. Nanti sayapnya malaikat ini pecah. Seperti menghina hadis. Famaza kal mustahzi, dia seperti orang yang menghina. Famazala min maudhihi, maka orang yang menghina itu tadi tidak bisa berjalan, dia tetap di tempatnya hatta jaffat, sampai kering, sampai lumpuh, rijlau dua kakinya, wasaqata, dan terjatuh. Makanya kalau hadis itu mengatakan apa? Jangan kamu remehkan, jangan kamu buat guyon. Ini menghina. Awas, jangan cepat-cepat, nanti sayap malaikatnya pecah. Akhirnya dia nggak bisa gerak, sampai kering, mungkin sampai dia jatuh, saking pegel ngadep. Qala al-Hafidz Abdul Qadir, berkata al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi, isnadu hadil hikayah kal ahdi bil yadain. Isnad, sanadnya cerita ini seperti mengambil kedua tangan. Au qara'il ain, ada seperti melihat dengan mata. Lianna ruwataha, karena yang meriwayatkannya a'lamun, orang-orang besar. Wa rawiha imamun, perawinya adalah seorang imam. Artinya cerita ini pasti benar, karena yang meriwayatkan bukan orang sembarangan. Wa bil isnadi ila al-Maqdisi qala akhbarana Abul Husain Yahya ibn al-Husain al-Alawi qala akhbarana Abul Hasan al-Atiki qala sami'tu Ubaidillah bin Muhammad al-Akbari yaqulu sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Yaqub al-Masubi al-Matusi yaqulu sami'tu Aba Dawud as-Sijistani yaqulu kana fi ashabil hadis rajulun khali. Kana fi ashabil hadis, ini cerita dari Abu Dawud as-Sijistani. Ada di kalangan ahli hadis rajulun, seorang laki-laki khali. Khali itu yang cabul. Makanya film yang gitu-gitu aflam khali'ah bahasa Arabnya. Yang ada telanjang-telanjang itu bahasa Arabnya aflam khali'ah. Karena dia menanggalkan baju. Rajulun khali artinya laki-laki yang cabul. Ila an sami'a bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadau ajnihata li talibil ilmi ridham bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Faja'ala, maka orang ini menjadikan fi na'laihi, di bawah kedua sandalnya, masamir, paku-paku. Jadi dia enggak kelompen, di sore dia kayak paku. Karepe kate ngicaki sayape malaikat. Min hadid, masamir hadid, paku-paku dari besi. Wa qala uridu an ata'a ajnihatal malaika, aku ingin menginjak sayap-sayap malaikat. Fa asabathul akilatu fi rijlaiha, maka dia dimakan al-akilah. Al-akilah itu penyakit yang menghabiskan daging, yang menghabiskan daging. Rijlaihi fi rijlaihi, di kedua kakinya, semacam penyakit lepra atau apa yang sehingga dagingnya itu habis. Qultu al-Matusi bimimin maftuhatin summata in musanna min fawq musyaddadatin matmumatin summa wawin sakinatin summata in musallasatin summa ya in nasab. Pokoknya wacoane al-Matusiyu. Nah, ini supaya agak cepat. Wa dzakara al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Fadl At-Taimi rahimahullah fi kitabi as-sarah fi kitabi sarhi sahih Muslim hadil hikayah, cerita ini. Wa qala fiha, dan dikatakan di dalamnya, di kitabnya At-Taimi ini, fashalat rijlahu, maka kemudian menjadi lumpuh kedua kakinya, wa yadahu, dan kedua tangannya,
wasairu a'dha'i dan seluruh anggota badannya. Qala wa ra'aitu fi ba'di riwayat, berkata juga dan aku melihat di sebagian riwayat annau tafassahat binyatuhu, menjadi rusak seluruh tubuhnya. Tafassahat itu menjadi apa? Rusak seluruh tubuhnya. Ya mungkin kena seperti penyakit lepra atau kusta. Qala wa qara'tu fi ba'dil hikayat, dan aku membaca di sebagian cerita anna ba'dal mubtadi'ah, sesungguhnya sebagian orang yang ahli bid'ah, khina sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun salah satu daripada kalian daripada tidurnya, fala yaghmis, maka janganlah mencelupkan yadau fil ina'i, terhadap kedua tangannya di wadah, hatta yaghsilaha, sampai dia membasuhnya. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yadri, dia tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana tangannya menginap. Itu hadisnya Nabi Muhammad SAW, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Qala dzarikal mubtadi', berkata orang yang ahli bid'ah itu, ala sabili tahakkum, sambil meremehkan, ana adri, aku tahu, aina batat yadi, di mana tanganku menginap. Batat fil firas, dia menginap di kasur. Fa asbaha, maka ketika pagi hari, waqad adkhala yadahu fi duburihi, dan dia sudah memasukkan tangannya ke dalam duburnya, ila diraihi, sampai dirok, sampai gini. Jadi tangannya melebu silite sampai diroknya, sampai hastanya, tulang hasta. Qala Taimi, berkata Imam At-Taimi, fal yattaqimru'un, maka hendaknya takut seseorang istighfafan, untuk meremehkan bis sunani, terhadap sunnah-sunnah, wa mawadi'it tauqif, dan tempat-tempat yang kita di situ disuruh untuk berhenti. Fandur kaifa asra'a ilaihima, maka lihatlah bagaimana begitu cepat kepadanya syu'mu fi'lihima, kesialan orang yang melakukan apa? Meremehkan sunnah dan sesuatu yang kita di situ harus berhenti. Qultu wa makna hadal hadis, aku berkata, kata Imam Nawawi, wa makna hadal hadis, makna hadis ini, ma qalahul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu an, wa ghairuhu minal ulama, dan selainnya daripada ulama radhiyallahu anhum, annan naima, sesungguhnya orang yang tidur, tatufu yaduhu, itu berkeliling tangannya, min naumi, fi naumi, ketika dia tidur, ala badanihi, tangan kita itu kalau kita tidur enggak tahu gerak kemana aja. Fala ya'manu annaha marrat, maka tidak bisa diamankan annaha, tangan itu, marrat, berlalu, ala najasatin, kepada suatu najis, min dami basratin, daripada darahnya kukul jerawat, au kumlatin, atau darahnya kutu, au burghusin, atau darah burghus. Burghus ini juga kutu yang agak besar. Au marrat ala mahallil istinja, atau tangannya ini lewat kepada tempatnya istinja. Wa ma asbah dzalika wallahu alam, dan semacamnya wallahu alam. Wa qaulu shallat yadahu ay yabisat, yang dimaksud syalat itu lumpuh, tadi kita terjemahkan yabisat, menjadi kering, wa batalat, dan menjadi batal, harakatuhuma, pergerakan keduanya. Wa huwa bi fathhi shin ala lughatil fasihah, jadi sya dengan fathahnya huruf sin. Wa fiha lughatun ukhra bi dhammiyah, ada juga yang membaca pakai dhamma, syullat. Wallahu a'lam. Qultu wa min hadzal ma'na ma wujida fi zamanina hada, dari makna ini apa yang kita temukan di zaman kita ini, zamannya Imam Nawawi, apalagi sekarang ya. Wa tawatarat bil akhbar, dan menjadi tawatur kabar-kabar. Wa sabata indal qudha, dan tetap menurut qadhi-qadhi. Qadhi-qadhi itu hakim-hakim, orang yang memutuskan pengadilan. Anna rajulan bi qaryatin bi biladi Busra, sesungguhnya ada orang laki-laki di suatu desa di daerah Busra. Busra ini satu daerah di Syam yang dulu Rasulullah SAW pernah bertemu dengan rohib waktu masih belum jadi nabi. Ini namanya daerahnya Busra, bukan Basra tapi Busra. Kalau Basra di Irak, kalau Busra di Syam.
Fi awail sanati khamsin wa sittina wa sittimi'ah. Pada awal-awal tahun 665. Kana sayyi al-i'tiqad, orang ini i'tiqadnya jelek, akidahnya jelek. Fi ahlil khair, terhadap orang-orang baik. Walahu ibnun yu'taqadu fihim, dan dia punya seorang anak laki-laki yu'taqadu fihim, yang diyakini fihim di dalam kaumnya begitu ya. Faja'ahu ibnuhu min indi syaikhin salihin, maka datanglah anak laki-lakinya itu datang dari syaikhin salihin, seorang syekh yang soleh, wa ma'ahu miswak, dan dia membawa siwak. Faqala ma a'taka syaikhuka mustahzi'an. Ayahnya berkata, apa yang diberikan gurumu? Mustahzi'an, sambil mengejek. Apa mengejek? Mengejek. Qala hadan miswak, ini alat untuk siwak. Fa akhadahu, maka bapaknya ini mengambil, wa adkhalal miswaka, dan mengambil alat untuk siwak itu fi duburi, di lawakno silite. Ihtiqaran lahu, karena menghina siwak, padahal siwak ini sunnah. Fa baqiya muddatan, maka tersisa suatu muddah. Summa walada ba'da dzalika rajul, kemudian melahirkan orang laki-laki tersebut, alladzi istadkhalal miswak, yang memasukkan miswak, jarwan. Jarwan ini suatu makhluk qaribas syibih bisamkah, yang mirip dengan ikan. Jadi dia melahirkan semacam ikan. Kita lihat di kamus tepatnya apa jarwan ini. Tapi dia keluarnya mirip ikan. Jarwan anak anjing. Jarwan anak anjing. Anaknya anjing itu apa? Kere. Ya, jarwan itu kere. Maka dia melahirkan seekor anak anjing yang mirip dengan ikan, gara-gara memasukkan siwak ke dalam tuburnya. Faqatalahu, maka dia membunuh anak anjing itu. Summa mata rajul fil hal, kemudian dia juga ikut mati saat itu. Au ba'da yaumin, atau setelah 2 hari. Afanallahu min balaihi, semoga Allah memberikan keselamatan kita dari balaknya. Wa wafaqana, dan memberikan taufik kepada kita, litanzihi sunan, untuk membersihkan sunnah-sunnah, wa ta'dimi sya'airihi, dan mengagungkan syiar-syiar sunnah. Akhbarana Syekh al-Faqih al-Musnid Abu Muhammad Abdurrahman bin Salim al-Anbari rahimallah. Qala akhbarana al-Qadi al-Imam Abdul Qasim Abdus Samad bin Muhammad bin Abil Fadl al-Ansari. Qala akhbarana al-Imam Abdul Fadl Rasulullah bin Muhammad bin Abdul Qawi al-Masisi. Qala akhbarana Syekh al-Faqih al-Imam Abdul Fatah Nasr bin Ibrahim bin Nasr al-Maqdisi az-Zaid radhiyallahu an. Qala akhbarani al-Qadi Abdul Hasan Muhammad bin Ali fima kadaba ilayya. Qala akhbarana Ahmad bin Ya'qub al-Harawi. Qala haddatsana Abu Abdullah ar-Rudbari. Qala haddatsana Umar bin Makhlad as-Sufi. Qala Ibnu Abi Warad. Qala Ma'rufun al-Karhi. Sampailah riwayat ini kepada Ma'rufun al-Karhi. Sanadnya Imam Nawawi sampai Ma'ruf. Radhiyallahu anhu, alamatu maktillahi ta'ala lil abdi, tanda kemurkaan Allah terhadap seorang hamba, antarahu mustaghilan bima la ya'ni, kamu melihat orang tersebut mustaghilan, disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Akhbarana Syekhuna al-Hafidz Abu Bakar rahimahullah. Qala akhbarana Abu Muhammad, qala akhbarana al-Qadi Abu Bakar, qala akhbarana al-Khatib Abu Bakrin, qala akhbarana Abu Sa'id yakni Muhammad bin Musa bin Fadl bin Syadan, qala haddatsana Muhammad yakni Ibnu Abdullah as-Saffar, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala sami'tul Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, tas'aluhul jannah, kamu meminta Allah surga, wa ta'ti ma yakrah, sedangkan kamu mendatangi yang dibenci oleh Allah. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat satu orang pun, aqalla yang lebih sedikit, nadaran berpikir, mingkali nafsika dari kamu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu minta Allah surga, ya jangan melakukan sesuatu yang dibenci Gusti Allah.
أخبرنا أبو البقاء قال أخبرنا أبو محمد قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن السراج قال سمعت أبا ناصر عبد الله ابن علي السراج قال سمعت أبا بكر أحمد ابن محمد السائخة قال سمعت القاسم ابن محمد صاحب سهل يقول سمعت سهل. Aku pernah mendengar Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah yaqul, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, laisa bainal abdi, tidak ada antara seorang hamba wa bainallah, dan antara Allah, hijabun, suatu penghalang, aghlata minad da'wa, daripada mengaku-ngaku. Jadi kita tidak boleh ngaku-ngaku, nek kudu wali ojo ngaku wali, nek gak entos ngomong gak entos. Kalau ditanya enggak tahu jawab la adri. Jangan ngaku-ngaku saya punya makom, saya punya ini, saya punya jangan. Apa mana mengaku-ngaku punya kedudukan di hadapan Allah. Wala tariqun aqraba ilaihi minal iftiqar, dan tidak ada jalan yang lebih dekat untuk menuju Allah daripada tariqatul iftiqar, merasa butuh kepada Allah. Wa rawaina bi asanid sahihatin an Abi Bakrin al-Baqrawi qala ma ra'aitu abadalillahi ta'ala min syu'bah. Al-Baqrawi berkata, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat abadah yang lebih kuat ibadahnya kepada Allah daripada Syu'bah. Abadallah, Syu'bah ini kalau dia menyembah Allah, hatta jaffa jilduhu, sampai kering kulitnya, ala adhamihi, sampai kulit sampai tulangnya ini gandeng. Jaffa jilduhu, kering kulitnya, ala adhamihi, jadi kulit sama tulangnya kan gandeng. Laisa bainahuma lahmun, tidak ada dagingnya sama sekali. Kita lemu-lemu. Wa balaghana anil Imam Syafi'i rahimahullah qala khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisalin. Ini sudah kemarin kan? Sudah pernah dibahas. Minan nafsi wa kafil ada wa kasbil halal wa basit taqwa wa sitabillahi ta'ala ala kulli hal. Wa ani Syafi'i rahimahullah qala man ghalabat alaihi syiddatu syahwa li hubbid dunya lazimatul ubudiyya li ahliha wa man radiyal qanu zala anhul khudu. Man ghalabat, Imam Syafi'i berkata, man ghalabat, barang siapa yang mengalahkan alaihi, atasnya, syiddatu syahwa, kekuatan syahwat, kuatnya syahwat, li hubbid dunya, karena untuk mencintai dunia, apa? Lazimatul ubudiyah, maka wajib dia, mengharuskan bagi dia untuk menyembah ahli dunia. Karena cinta dunia, maka dia menyembah ahli dunia. Wa man radhiya bil qunu, barang siapa yang ridha dengan qanaah, nerimo ing pandum, zala anhul khudu, zala anhul khudu, hilang daripada dia kekhuduan, ketundukan. Artinya dia merdeka. Wakala merdeka gini misalnya, kalau kita itu qanaah, kita gak butuh orang, dan kita nggak harus jadi budaknya orang. Kita independen. Kita apa? Independen. Wakala Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man ahabba an yaftahallahu ta'ala qalbahu, barang siapa yang mencintai supaya Allah bukakan bagi dia hatinya, wa yurzaqahul ilma, dan diberikan ilmu, diberikan rezeki ilmu, fa alaihi bil khalwah, maka dia harus khalwah, menyendiri. Wa qillatil akli, dan sedikit makan. Wa tarki mukhalatati sufha, dan meninggalkan bercampur dengan orang-orang bodoh. Wa ba'di ahlil ilmi alladziina laisa ma'hum insafun wala adab, dan juga meninggalkan ahlu ilmu yang tidak netral, yang tidak adil, dan tidak punya adab. Itu kalau orang mau dibukakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa iku mang? Siji kudu khalwah. Dia kadang-kadang harus menyendiri untuk berpikir. Kemudian makannya tidak banyak. Makan secukupnya, enggak sampai wareg. Terus meninggalkan orang-orang bodoh, juga meninggalkan orang yang punya ilmu tapi enggak punya adab. Orang yang punya ilmu tapi enggak punya keadilan. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, anfa'ud dakhair, yang paling bermanfaat daripada simpanan-simpanan, at-taqwa,
Itu adalah ketakwaan. Wa adarwa, dan yang paling berbahaya al-udwan, itu permusuhan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, afdalul a'mali salasatun, yang paling utama daripada amal ada 3. Yang pertama dzikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, wa muwasatul akhi, perhatian kepada saudara, wa insafun nasi min nafsik, dan memberikan sifat yang adil kepada manusia dari dirimu. Yakni hadis salasa min afdalil a'mal, yang dimaksud 3 hal ini adalah paling baiknya amal. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la ya'rifur riya'a illa mukhlis, tidak mengetahui pamer kecuali orang yang ikhlas. Yakni maksudnya apa la ya'rifur riya'a illa mukhlis? La yatamakkanu min ma'rifati haqiqatil ittila, tidak memungkinkan fi ma'rifati, dalam mengetahui haqiqatihi, hakikat daripada riya, wattila ala ghawamidi, dan mengetahui atas apa yang samar-samar, apa yang tidak kelihatan, khafiyati, daripada yang tidak kelihatan, apa yang samar dari apa yang tidak kelihatan, wa daqaihi, dan juga apa-apa yang lembut, illa man aradal ikhlas, kecuali orang yang ingin ikhlas. Fa innahu yajtahidu azmanan, maka dia berjuang beberapa zaman. Jadi ikhlas itu enggak langsung. Fa innahu yajtahidu azmanan, dia berjuang untuk menjadi ikhlas itu berjuang beberapa waktu, ada prosesnya. Mutatawilatan, yang panjang, fil bakhsi, di dalam membahas, wal fikri, dan berpikir, wat tankib, dan juga revisi, yang ono sing salah dirubah, anhu, darinya, hatta ya'rifahu, sehingga dia mengetahuinya, au ya'rifa ba'dahu, atau mengetahui sebagiannya, nya kembali kepada riya. Wala yahsulu hadza likulli ahad, dan ini tidak didapatkan untuk setiap orang. Wa innama yahsulu lil khawas, ini hanya didapatkan untuk orang-orang khusus. Wa amma man yas'umu, adapun orang yang mengira, min akhadin nas, salah satu dari manusia, annahu ya'rifur riya, sesungguhnya dia mengetahui pamer, fa huwa jahlun, maka dia itu orang bodoh, minhu, darinya, bi haqiqatihi, dengan hakikat riya. Yang tahu riya hanya orang yang betul-betul ikhlas, itu pun orang-orang khusus. Makanya kita enggak usah mikir riya, pokoknya amal lah, nanti minta kepada Allah, muka-muka dibarengi Kalau kita mikir, kenapa kamu enggak sholat tasbih? Belum ikhlas. Kenapa kamu enggak belajar gini? Saya belum ikhlas. Akhirnya enggak sama sekali enggak ibadah. Wa sa'adkuru fi hadzal kitab ya baban insyaallah taala, dan aku akan menyebut di kitab ini suatu bab insyaallah, tara fihi, kamu akan melihat di dalamnya, minal ajaib, daripada keajaiban, ma tuqirru bi ainuk, apa yang menyenangkan matamu insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kurang berapa halaman? Kita punya hari, kita punya berapa? 4 hari. 4 hari apa 5 hari? Wa yakfi fi syiddati khafa'i ma rawaina wa anil Imam Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, dan cukup untuk menerangkan samarnya riya apa yang kami riwayatkan dari Abul Qasim Al-Qushairi rahimallahu taala di dalam kitabnya Risalatul Qushairiyah, risalatihi, di dalam risalahnya, yaitu risalah Qushairiyah. Bisdanil mutaqaddim, dengan sanad kami yang sudah kita sebutkan lalu, anhu, darinya, qala sami'tu Muhammad bin Husain yaqul sami'tu Ahmad bin Ali bin Ja'far yaqul sami'tu Al-Hasan bin Uluwiyah yaqul qala Abu Yazid radhiyallahu anhu kuntu santai asyrata sanatan haddada nafsi, aku itu 12 tahun
haddada nafsi, mengasah diriku. Haddad itu kan tukang pandai besi, artinya menempah diriku. Wa khamsa sinin, kemudian 5 tahun berikutnya kuntu mir'ata qalbi, aku menjadi mirror, apa mirror? Cermin dari hatiku. Wasanatan, kemudian 1 tahun berikutnya anduru fi ma bainahuma, aku melihat di antara keduanya. Faida fi wasatai zunnarun dhahir. Ada keterangan zunnarun? Apa zunnarun? Apa artinya zunnar? Kita lihat di kamus. Ada di catatan kakimu? Apa zunnar? Ma makna zunnar? Masuk Zoroaster. Zunnar itu orang yang menyembah api, iya. Karena dulu di Persia itu ada agama yang menyembah api, namanya Zoroaster. Coba kita lihat ya. Ini di sini di kamu semacam baju. Bajunya orang-orang yang apa itu, yang biasa di gereja, yang ini kita lewat aja biar cepat. Ini terus terang kita tidak mutolaah tadi. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Tak kira tadi sudah banyak, ternyata sedikit. Sunnar kita belum. Di kamus itu pakaiannya biarawan. Bukan, yang laki-laki, ojo biarawati. Tapi nanti kita lihat dulu. Kita kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Atau besok kita mutolaah dulu apa itu artinya zunnar yang pas. Jadi dia itu 12 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian 1 tahun, ternyata ada saya berada di dalam tengah tubuh itu zunnarun. Apa zunnarun? Zahirun. Wallahu alam. Ini besok insyaallah besok kita khatamkan. Amin. Besok khatam insyaallah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.